Saya tersenyum bukan karena saya tidak pernah mengalami masa sulit. Tapi saya tersenyum karena saya tahu bahwa yang sulit ini tidak akan selamanya sulit. Situasi pasti akan berganti, semua akan baik kembali. Saya tersenyum bukan karena saya tidak pernah merasa hidup susah. Tapi saya tersenyum karena saya tahu bahwa saya tidak sendiri menjalaninya. Ya, saya memilih untuk bersyukur dan berterima kasih dan tetap tersenyum karena saya tahu bahwa saya tidak sendiri. Ada Tuhan di atas sana yang selalu menjaga. Rasa cemas kadang hanyalah sebuah ilusi belaka. Jika kamu berani melawannya dan berani mengambil tindakan, maka rasa cemas itu pun gak separah yang kamu bayangkan. Hidup adalah sebuah kesulitan yang harus diatasi, sebuah tantangan yang harus dihadapi, dan tugas yang harus dilaksanakan sepenuh hati. Gak perlu cemas saat sebuah kerja keras belum memberikan rasa puas. Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan, jangan juga melihat masa depan dengan kecemasan. Tapi lihatlah sekitar kamu dengan penuh kesadaran. Sadar bahwa seringkali yang kamu khawatirkan itu belum tentu terjadi. Sadar bahwa di hidup ini tidak ada yang abadi. Setiap masalah pasti punya solusi, setiap cobaan bisa dilewati, dan setiap kecemasan bisa diatasi. Pria sejati tidak dilihat dari kekuatannya, tapi dari niat untuk menghargai wanitanya. Bukan dia yang mempergunakan kekerasan, tapi dia yang bijak dalam memahami persoalan. Pria sejati bukan dilihat dari seberapa berat barbel yang dibebankan, tapi dari tabahnya dan sabarnya dia menghadapi lika-liku kehidupan. Bukan perutnya yang six pack atau dada yang bidang, tapi pikiran yang bijak dan hati yang membuatnya tenang. Pria sejati bukan dilihat dari banyaknya wanita yang memujanya, tapi pria sejati itu adalah yang teguh memegang komitmen hanya pada wanita yang dicintainya. Seringkali kita menuntut dia menjadi pria yang terbaik untuk kita, hingga kita lupa untuk ikut memperbaiki diri menjadi yang pantas bagi dia. Jadi teruntuk kamu, para wanita, di dunia ini tidak ada pria yang sempurna. Justru pria sejati itu ada seringkali karena terbentuk oleh wanita yang ada di sampingnya. Kamulah yang nantinya akan menjadi pelengkapnya, yang akan mengisi hatinya dan menutupi kekurangannya. Kamulah yang nanti akan menjadi sumber kekuatannya, yang akan menemaninya di saat susah dan membangkitkan semangatnya di saat dia lemah. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching hearts, changing life. Awalnya mesra, sekarang jadi lebih sering berkeluh kesah. Awalnya ngangenin, tapi sekarang kenapa malah jadi nyebelin? Awalnya nggak bisa hidup tanpa dia, tapi sekarang pengennya pisah aja. Ingin tahu rahasianya bagaimana supaya nggak bubar? Rahasianya adalah sabar. Pernah nggak sih kamu ngalamin pas pacaran saling mengalah, ketika nikah saling mengalahkan? Mungkin kamu senyum-senyum sendiri sambil ngangguk-ngangguk dan dalam hati bener juga ya. Sabar memang gak mudah, tapi bukan berarti gak bisa. Mengalah bukan berarti salah, tapi itu menunjukkan bahwa kamu lebih memilih kalah daripada harus kehilangan yang kamu cinta. Cinta masih akan selalu ada selama kamu masih mau berusaha. Lebih baik sabar daripada bubar. Ketika seseorang melukaimu,
janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buatmu. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghargai orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Setiap orang punya harapan. Setiap orang punya cita-cita. Ingin lebih sehat, lebih sukses, lebih kurus, lebih bahagia. Ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang sukses, orang terkenal. Well, boleh-boleh aja sih, bagus malah. Hidup itu harus punya tujuan. Hidup itu harus punya mimpi. Tapi selain itu semua, selain menjadi orang hebat, jangan lupa juga untuk tetap jadi orang baik. Ya, kenapa saya bilang tetap jadi orang baik? Karena pada dasarnya, setiap orang yang lahir di dunia ini, mereka lahir sebagai orang yang baik. Lahir sebagai orang yang punya hati, punya empati. Dan tidak ada satupun manusia yang lahir sebagai orang cuek dan jahat. Tapi kadang, hidup ini indah, asalkan kamu bisa menghargainya. Semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang mencari berbagai cara untuk bisa bahagia. Tapi sebenarnya apa bahagia itu? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Jawabannya sederhana. Bersyukur akan apa yang kamu punya dan berterima kasih atas segala anugerahnya. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan, yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan, dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu. Jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Jadi, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada tenaga, jangan diam aja. Tekadmu harus lebih besar dari ketakutanmu. Imanmu harus jauh lebih besar dari masalahmu. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencoba lagi. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencintai. Dan tidak pernah ada kata terlambat untuk bermimpi. Buat keputusan dan lakukan. Miliki komitmen dan tunjukkan. Jangan pernah menyesali dan menangisi apa yang sudah terjadi. Tapi terima apapun hasilnya dengan sukacita. Dan tetaplah bersyukur segala perkara. Ingat, saat Tuhan belum memberikan apa yang kamu minta, bukan berarti kamu ditolak olehnya. Tapi di situ, kamu diajarkan untuk ikhlas dan percaya. Akan selalu ada orang-orang yang suka dan ada yang gak suka. Perkataan negatif itu akan selalu ada. Tapi semua itu tidak akan menghancurkanmu dan menenggelamkan kamu. Kecuali kalau kamu membiarkan kata-kata negatif itu masuk ke dalam pikiran dan hatimu. Bagikan sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah air keruh. Kapal itu akan terus berlayar dan tidak akan pernah tenggelam oleh air keruh tersebut. Tapi kapal itu akan hancur dan tenggelam jika ia membiarkan air itu masuk terus-menerus ke kapal tersebut. Begitu juga dengan kamu. Perkataan dan komentar negatif bisa saja muncul dari mana? Orang-orang sekitarmu, di sekolah, di tempat kerja, sosial media, bahkan mungkin dari keluarga. Tapi selama kamu tidak membiarkan kata-kata negatif itu masuk ke dalam hati dan pikiranmu, maka kamu tidak akan pernah tenggelam olehnya. Jika seseorang membencimu, atau menertawakanmu, atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki.
Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dengarkan pesan saya baik-baik. Kebaikan yang kamu buat untuk orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan dari orang tersebut. Tapi kebaikanmu pasti akan terbalas dengan kebaikan. Kalau bukan dari orang itu, berarti dari dia, bahkan dari mereka yang kamu tidak kenal. Ingat, bukan dia yang kamu bantu yang akan membalas. Tapi Tuhanmu lah yang akan melihat dan melipat gandakan apa yang sudah kamu tabur. Bunda Teresa, ketahuilah, ketika kamu menanam benih padi, yang tumbuh bukan hanya padi, tapi akan ada juga ilalang yang kadang tumbuh bersamanya, yang mengganggu hasil panenmu. Apakah itu salahmu? Belum tentu. Itulah hidup. Ketika kamu berbuat baik, bukan berarti itu menjamin kamu akan selalu bertemu orang baik saja. Akan ada orang-orang yang mungkin menjahatimu, menzolimimu, menipumu, mengecewakanmu. Ada cobaan, ada kesedihan. Dan itulah ujianmu. Ujian yang akan membuatmu lebih tangguh.